Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Yaitu dengan menyapu bersih 5 pertandingan ke depan teman-teman, auto Scudetto. Kalau kita sapu bersih 5 pertandingan ke depan, maka 5 pertandingan berikutnya lagi, sudah itu abaikan saja. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memasuki bulan Ramadan teman-teman ya, bulan puasa. Dan jangan lupa, besok, lebih tepatnya hari Kamis dini hari, jam 3 waktu Indonesia bagian Barat, ada partai super penting. Leg kedua Liga Champion, kita akan menghadapi tuan rumah Atletico Madrid. Dan untuk meramaikan suasana pertandingan yang rasa-rasanya akan mencekam banget nih, akan senam jantung banget, gue ingin berbagi giveaway 1 jersey home dengan tema Ninja Turtle ya, bagi teman-teman yang berhasil menebak dengan tepat skor akhir leg kedua antara Atletico melawan Inter. Untuk informasi lebih lanjut, lebih detail mengenai persyaratan mengikuti giveaway ini, teman-teman silahkan langsung lihat aja Instagram gue @cekinggita. Oke teman-teman, kita mulai saja langsung cerewetin Inter hari ini. Gue ingin berbagi kabar-kabar menarik paling hangat dari tim kesayangan kita, Inter. Kabar yang pertama dari 2 pemain kita yang mengalami cedera di partai lawan Bolonya, yaitu Carlos Augusto dan Marco Arnautovic ya. Saat itu Carlos Augusto bahkan harus diganti di pertengahan pertandingan ya, di jeda babak pertama. Sedangkan untuk Arnautovic cedera di menit-menit akhir pertandingan yang membuat Inter saat itu harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain. Kemarin teman-teman, Inter melalui websitenya ya telah secara resmi mengabarkan bahwa Marco Arnautovic dan Carlos Augusto telah menjalani tes kesehatan di Institut Humanitas Rozzano. Penyerang Inter asal Austria mengalami cedera otot di paha kanannya, sedangkan pemain sayap asal Brazil mengalami cedera betis di kaki kanannya. Ini dua-duanya cedera kaki kanan. Kedua pemain Nerazzurri ini akan menjalani tes demi tes lagi di beberapa hari berikutnya. Nah, kalau menurut La Gazzetta di sini dituliskan bahwa Marco Arnautovic dan Carlos Augusto pasti akan melewatkan pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid. Dari hasil tes terkini, menurut La Gazzetta, Carlos Augusto sudah bisa comeback paling cepat di partai melawan Napoli. Sedangkan untuk Marco Arnautovic kemungkinan baru bisa pulih di partai lawan Empoli dan Udinese pada awal April setelah jeda internasional. Berarti kurang lebih Arnautovic ini cedera 1 bulan teman-teman. Akan tetapi ya teman-teman, menurut gua momen cedera dari Marco Arnautovic dan Carlos Augusto ini bisa dikatakan momennya tidak tepat, tetapi di satu sisi gue juga bisa katakan bahwa ini momennya tepat banget, menguntungkan kita. Kenapa gue bilang momennya tidak tepat, merugikan kita? Ya jelas, karena di 2 pertandingan ke depan kita akan menghadapi partai yang berat ya, menghadapi Atletico Madrid, kemudian menghadapi Napoli. Tentu saja Inzaghi membutuhkan 2 pemain ini untuk rotasi. Terlebih lagi teman-teman, kita akan menghadapi Atletico. Di partai lawan Atletico nanti kemungkinan kita akan bermain sangat bertahan, kita akan bermain defense banget. Nah, ketika Inter sedang main bertahan, menurut gua Arnautovic dan Augusto ini sangat dibutuhkan banget. Mereka berdua punya kemampuan bertahan lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing di posisinya. Sebagai contoh, Augusto punya kemampuan bertahan jauh lebih baik dibandingkan Di Marco. Begitu juga dengan Arnautovic ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan Alexis Sanchez dari sisi defensive action atau defensive contribution, ya jelas lah Arnautovic lebih baik. Setidaknya untuk duel-duel udara ketika Atletico mendapatkan corner kan kita lebih tenang kalau ada Arnautovic. Selain itu, di beberapa pertandingan terakhir gue juga melihat Arnautovic bekerja keras banget, dia mundur ke belakang membantu sisi pertahanan kita. Sehingga sekali lagi gue katakan teman-teman bahwa momen kita kehilangan Arnautovic dan Augusto ini sangat tidak tepat ya, karena kita lagi membutuhkan banget nih sisi defense mereka untuk membantu pertahanan kita di leg kedua nanti. Akan tetapi teman-teman, di sisi lain gue juga melihat bahwa cederanya Augusto dan Arnautovic ini di saat yang tepat, yaitu menjelang international break. Jadi mereka berdua tidak akan banyak melewatkan pertandingan Inter. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong partai lawan Atletico, ini media olahraga terkemuka di Spanyol ya, Marca, mengatakan bahwa Anthony Griezmann sudah pulih sepenuhnya untuk tampil di partai melawan Inter. Selain itu, di sini Marca juga mengungkapkan bahwa ada 3 perubahan dalam formasi Simeone dibandingkan dengan leg pertama ketika bermain di kandang Inter. Perubahan yang pertama ada di lini belakang, Simeone akan memainkan Savic sejak menit awal, yang mana ketika di leg pertama si Savic cuma bermain sebagai pemain pengganti. Lalu kemudian perubahan kedua yang dilakukan Simeone ada di trio gelandang. Simeone akan memasang Llorente ya sebagai gelandang tengah menemani De Paul dan juga Koke.
saat di leg pertama Llorente bermain sebagai penyerang ya, menemani Griezmann. Lalu kemudian perubahan yang ketiga, ini adalah senjata terbesar Atletico ya. Simeone akhirnya bisa menurunkan duet terbaiknya Morata dan Griezmann di partai melawan Inter. Sewaktu di leg pertama kan Morata cedera ya, jadi dia cuma bisa masuk di babak kedua dari bangku cadangan. Atletico Madrid sendiri teman-teman, dari sisi moral sepertinya mereka agak terguncang ya, karena di pertandingan terakhir di weekend yang lalu mereka baru saja dikalahkan oleh tim peringkat 18 La Liga ya, Cadiz, dengan skor 2-0. Akan tetapi menurut gua kekalahan Atletico Madrid kemarin dari Cadiz tidak bisa dijadikan acuan ya, karena memang di musim ini Atletico Madrid sangat amat inkonsisten. Ketika mereka bermain tandang, bermain di kandang lawan, Atletico Madrid itu caur banget ya, bisa kalah dari tim papan bawah. Makanya teman-teman, sebetulnya sayang banget waktu di leg pertama bermain di kandang kita cuma menang 1-0 dari Atletico Madrid. Nah, akan tetapi ketika Atletico Madrid bermain di kandang sendiri ya, di Metropolitano, wah, mereka berubah menjadi tim yang luar biasa kuat. Berbeda banget dibandingkan ketika mereka bermain di kandang lawan. Sejauh ini teman-teman, Atletico Madrid di La Liga dan di Liga Champions belum pernah kalah sama sekali ketika bermain di kandang sendiri. Mereka unbeaten teman-teman. Lalu kemudian di Copa del Rey musim ini ada 3 kali pertandingan mereka bermain di kandang, 2 kali mereka menang, salah satunya dari Madrid. Akan tetapi di partai ketiga mereka di Copa del Rey musim ini, mereka harus gugur, mereka harus kalah dari Athletic Bilbao, dan itu bermain di kandang sendiri. Artinya teman-teman, Atletico Madrid di musim ini di semua kompetisi sudah bermain 20 kali di kandang sendiri dan cuma kalah 1 kali doang teman-teman, dan itu pun lawannya cukup berat ya, Athletic Bilbao. Sehingga teman-teman, untuk partai besok ya, Kamis dini hari, leg kedua Liga Champions, wah, ini akan menjadi partai yang luar biasa berat bagi Simone Inzaghi. Inter akan bertandang ke markas tim yang sangat kuat di kandangnya, dan kali ini di leg kedua Atletico sudah bisa menampilkan formasi terbaiknya. Pemain-pemain yang sebelumnya cedera sudah pulih semua, siap menghadapi Inter. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Oke, kemudian lanjut untuk berita kedua Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Serie A sudah memasuki giornata ke-28 dan ternyata rival kita Juventus, wah gila, mereka berhasil dengan luar biasanya dengan suksesnya menahan seri Atlanta teman-teman. Dengan keberhasilan Juve ini teman-teman menahan seri Atlanta, sekarang jarak poin antara Inter dan Juve melebar menjadi 17 poin bersih. Dan bahkan Juve kali ini posisinya turun ya. Sekarang posisi runner up dipegang oleh Milan dengan selisih poin 16 dari Inter. Dengan jarak poin yang sekarang ya, 16 poin, dan Serie A tinggal menyisakan 10 giornata lagi, 10 pertandingan lagi. Ini artinya teman-teman, Inter sebetulnya boleh saja kalah di 5 pertandingan berikutnya nih. Kalah lawan Napoli, Empoli, Udinese, Cagliari, dan Milan. Tapi tetap akan Scudetto selama bisa sapu bersih 5 partai berikutnya lagi, yaitu melawan Torino, Sassuolo, Frosinone, Lazio, dan Verona. Gila ya teman-teman, kurang hebat apalagi Inter musim ini. Bahkan kalah 5 kali berturut-turut pun kita masih bisa Scudetto selama sapu bersih 5 pertandingan berikutnya. Atau teman-teman, ada satu opsi lagi nih untuk memastikan Scudetto yang caranya menurut gua jauh lebih enak, yaitu dengan menyapu bersih 5 pertandingan ke depan teman-teman, auto Scudetto. Kalau kita sapu bersih 5 pertandingan ke depan, maka 5 pertandingan berikutnya lagi sudah itu abaikan saja. Inzaghi mau menurunkan full pemain Primavera juga boleh, silahkan biar dapat menit bermain. Nah, menariknya di 5 pertandingan ke depan jadwal kita akan menghadapi Napoli, Empoli, Udinese, Cagliari, dan kemudian yang kelima melawan Milan teman-teman. Jadi bisa-bisa derby nanti melawan Milan benar-benar menjadi partai derby Scudetto. Hakan Calhanoglu mengangkat trofi Scudetto di depan Theo Hernandez dan Zlatan Ibrahimovic. Ya, walaupun sebetulnya Inter nggak apa-apa juga kalah atau seri di 5 pertandingan ke depan, Inter bisa tetap juga Scudetto selama Milan dan Juve kompak juga nih. Ketika Inter seri, mereka ikut seri. Ketika Inter kalah, mereka ikut-ikutan kalah. Nah, kalau kayak gini kejadiannya di 5 pertandingan
pertandingan ke depan kita tetap akan membungkus Scudetto. Menurut gue ya teman-teman, sekarang ini beban ada di Milan. Mereka terbebani banget. Milan pasti posisinya sekarang berjuang mati-matian untuk memenangkan pertandingan dan berharap Inter kepleset supaya partai penentuan Scudetto tidak terjadi di partai derby. Akan tetapi teman-teman, sebetulnya ada cara lainnya lagi nih. Cara kedua yang bisa dilakukan Milan untuk menghindari Inter merebut Scudetto di partai derby, yaitu Milan sengaja kehilangan angka di 5 pertandingan berikutnya nih. Mereka sengaja seri atau kalah sehingga Inter bisa memastikan merebut Scudetto dari sebelum partai derby. Oke, kemudian lanjut berita yang ketiga untuk cerewetin Inter hari ini. Gua ingin mengajak teman-teman membandingkan klasemen Serie A di Giornata 28 musim lalu dengan Giornata 28 musim ini. Di musim lalu, Giornata 28, Napoli memimpin klasemen dengan 71 poin. Selisih gol mereka adalah plus 48. Gile, luar biasa banget ya. Napoli musim lalu memang gagah perkasa. Dan jarak mereka dengan tim peringkat 2 di Giornata 28 yaitu selisih 19 poin teman-teman. Saat itu peringkat 2-nya adalah Lazio, mereka cuma mengumpulkan 52 poin. Gila ya teman-teman, musim lalu Napoli monster banget, luar biasa dominan di Serie A. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan klasemen Serie A di Giornata 28 musim ini. Inter ternyata sebagai pemegang Capolista ya, punya poin 75 teman-teman. 75 alias 4 poin lebih banyak dibandingkan Napoli musim lalu. Dan bukan cuma soal poin teman-teman yang kita unggul dari Napoli, tetapi juga selisih gol. Di musim ini selisih gol kita di Giornata 28 yaitu plus 57 alias 9 gol lebih banyak dibandingkan Napoli. Sedangkan untuk jarak Inter dengan tim peringkat 2 saat ini, Milan di Giornata 28 yaitu selisih 16 poin. Milan saat ini mengumpulkan 59 poin di Giornata 28 alias 7 poin lebih banyak dibandingkan runner up musim lalu Lazio. Dan bahkan teman-teman, kalau dibandingkan dengan tim peringkat 3 saat ini, Juventus punya 6 poin lebih banyak dibandingkan peringkat 2 musim lalu. Lalu kalau mau dilihat kondisi sebaliknya, peringkat 3 musim lalu, Inter itu poinnya cuma 50. Nah, poin 50 kalau di klasemen saat ini cuma bisa nangkring di posisi kelima. Dengan data ini teman-teman, sebetulnya bisa disimpulkan bahwa Serie A musim ini jauh lebih sengit, jauh lebih kompetitif. Jadi dengan data ini teman-teman, sebetulnya bisa disimpulkan bahwa Serie A musim ini jauh lebih sengit, jauh lebih ketat, tetapi Inter tetap bisa dominan. Inter sangat amat monster di musim ini dibandingkan Napoli musim lalu. Cerewetan